Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reksidia Ayu Putri Marhenisma selaku pemakalah dari kelompok 4 yang akan melaksanakan presentasi pada hari ini dengan judul pembahasan Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran, serta isu-isu terkait. Adapun subtema pembahasan yang pertama, yaitu Bank Sentral, akan saya sampaikan secara pribadi. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu pengertian dan sejarah Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Sedangkan sejarahnya, di sini di Indonesia sendiri, Bank Indonesia itu selaku bank sentral yang merupakan sebuah bank yang mulanya itu adalah milik negara, milik Belanda. Jadi, awal mula dari Bank Sentral itu, Bank Indonesia itu adalah milik dari kepemilikan Belanda. Bank tersebut dikenal dengan sebutan De Javaskes Bank. Nah, De Javaskes Bank tersebut kemudian dinasionalkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Kemudian, De Javaskes Bank tersebut diubah namanya menjadi Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Nomor 11 Tahun 1953. Nah, pembahasan yang kedua yaitu fungsi dan tujuan Bank Indonesia. Fungsi dari Bank Indonesia sendiri atau sebagai selaku bank sentral, yang pertama adalah penyelesaian utang piutang antar bank, kemudian mengedarkan uang kertas, kemudian wakil pemerintah dalam menerima pembayaran, kemudian sumber dana pinjaman terakhir, terus mengontrol volume dan keadaan kredit untuk mempertahankan tingkat kegiatan ekonomi. Itu adalah fungsi dari Bank Indonesia selaku bank sentral. Adapun tujuannya di sini adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya, yang pertama itu adalah kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, kemudian kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang status Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Nah, lembaga bank sentral ini merupakan lembaga bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Nah, statusnya yang pertama itu adalah Badan Hukum Perdata. Maksudnya adalah Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian, sebagai badan hukum publik, di mana menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksana dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Jadi, itu adalah status Bank Indonesia sebagai badan hukum perdata dan juga badan hukum publik. Untuk subtema pembahasan yang ketiga, yaitu tentang independen akuntabilitas Bank Sentral. Nah, kita bahas terlebih dahulu independennya. Independen berdasarkan tolok ukur literasi dan konstitusional itu dapat dibedakan menjadi berbagai macam. Yang pertama dapat dilihat seperti pemilihan chairman atau gubernur. Kemudian pemberhentian chairman atau gubernur, kemudian fungsi yang tidak dapat diintervensi, kemudian status kelembagaan dan keterkaitannya dengan pemerintah, pertanggungjawaban manajemen akuntability, kemudian penyusunan anggaran. Sedangkan menurut Amtenbrink itu ada 4. Yang pertama adalah institutional independency, functional independency, organizational independency, dan financial independency. Nah, jadi bank sentral itu memiliki otonom sebagai independen satu negara. Kemudian selanjutnya adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini di mana tanggung jawab hukum, kemudian tanggung jawab politik termasuk akuntabilitas fungsionalnya, kemudian tanggung jawab administratif, dan tanggung jawab moral atau non-legal approach. Nah, menurut Fabian Amsterbrink, akuntabilitas dari bank sentral itu ada legal basis, kemudian monetary objective, kemudian the relationships, kemudian appointment, repugnment, and dismissal procedure, kemudian override mechanism, kemudian relationship with parliament, kemudian transparansi, dan budgetary accountability. Nah, itu akuntabilitas dan independensi dari bank sentral. Dalam konteks ketatanegaraan, konsep independensi dan akuntabilitas itu harus menjadi substansi penting atau pokok yang menentukan bagi pengaturan otoritas moneter yang bersih dan berwibawa bagi Indonesia ke depan. Nah, selanjutnya yaitu tentang tugas dan kewenangan Indonesia sebagai bank sentral. Tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi Bank Indonesia. Nah, itu tadi subtema pembahasan yang pertama yaitu bank sentral. Sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran yaitu
Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak, perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dalam penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya, baik domestik maupun cross-border antar negara. Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tergantung kepada banyak faktor, antara lain tingkat ekonomi, budaya, dan preferensinya. Komponen terpenting dalam sistem pembayaran yaitu yang pertama, institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan serta pembayaran. Yang ketiga, kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum. Yang keempat, kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional yang mendasari pengembangan sistem pembayaran. Selanjutnya, peran sistem pembayaran dalam perekonomian negara. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya transaksi tersebut, maka risiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan terganggunya sistem pembayaran dapat membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara keseluruhan. Ada 3 elemen penting dalam sistem pembayaran, yaitu yang pertama otorisasi, yang kedua pertukaran, dan yang ketiga settlement. Pelaksanaan pembayaran yaitu otorisasi pelaksanaan pembayaran yaitu pembayaran memberikan otorisasi kepada banknya untuk mentransfer dana. Pertukaran yaitu perintah pembayaran antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Settlement antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Selanjutnya itu lembaga yang terkait. Bagaimana lembaga terkait dalam sistem pembayaran? Mulai dari lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran, lembaga yang memberikan jasa pelayanan pembayaran, lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, sampai kepada lembaga yang mendukung. Ada 10 prinsip pembayaran, yaitu prinsip yang pertama, sistem ini harus memiliki landasan hukum yang kuat. Yang kedua, sistem ini harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi. Prinsip ketiga yaitu sistem ini harus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas. Sistem yang keempat yaitu sistem ini harus menjamin agar sistem dapat dilakukan pada hari yang sama, minimal pada akhir hari. Untuk prinsip yang kelima yaitu untuk sistem yang memiliki multilateral netting, minimal sistem ini harus mampu memastikan penyelesaian settlement harian yang cepat pada saat peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu settlement terbesar. Aset yang digunakan untuk settlement sebaiknya berada di bank sentral atau claim of the central bank. Dalam hal aset yang berada di luar bank sentral akan yang digunakan, maka aset tersebut harus tidak memiliki atau kecil resiko kredit dan resiko likuiditas. Prinsip yang ketujuh, sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi dan harus memiliki penanganan darurat untuk penyelesaian pemrosesan harian yang cepat. Prinsip yang ke-8, sistem ini harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis untuk pemakainya dan efisien untuk perekonomian. Prinsip yang nomor 9, sistem ini harus memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk peserta yang memungkinkan akses yang adil dan terbuka. Prinsip yang ke-10, pengaturan atau dalam kurung governance arrangement. Dari sistem ini harus efektif, akuntabel, dan transparan. Dalam sistem pembayaran memiliki beberapa risiko, seperti untuk risiko yang pertama yaitu risiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko hukum, yang keempat risiko operasional, dan yang kelima risiko sistematik. Risiko sistemik. Yang pertama yaitu risiko kredit, yaitu risiko salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau masa mendatang. Risiko yang kedua risiko likuiditas, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo meskipun mungkin mampu pada waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu risiko hukum, ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Yang keempat risiko operasional, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Yang kelima, risiko sistemik, yaitu risiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi kewajibannya atau gangguan pada sistem menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang alat pembayaran. Nah, alat pembayaran itu memiliki 2 jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan juga alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai itu seperti contohnya adalah uang. Kita bahas terlebih dahulu sejarah tentang uang. Sebelum manusia mengenal uang sebagai alat tukar, mereka melakukan kegiatan tukar-menukar barang itu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya dengan sistem barter. Nah, barter di sini memiliki banyak sekali kesulitan-kesulitan atau banyak menghadapi kelemahan-kelemahan.
Nah, dari segi kelemahan-kelemahan tersebut, orang mulai berpikir untuk menciptakan alat tukar yang simpel dan dapat meminimalisasi kelemahan-kelemahan uang barang. Kemudianlah diciptakan uang yang terbuat dari kertas atau logam yang disebut juga dengan uang kartal, seperti yang kita gunakan pada saat ini. Kemudian seiring berkembangnya zaman atau seiring berkembangnya kegiatan perekonomian, muncullah media transaksi yang bersifat melengkapi atau menggantikan fungsi uang, yaitu uang giral. Nah, uang giral di sini itu sebagai contohnya adalah deposito berjangka, cek, rekening giro, atau kartu kredit maupun elektronik lainnya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang pengertian dan syarat uang. Uang itu memiliki arti bahwasannya suatu benda yang digunakan untuk atau suatu benda yang dalam satuan hitungan yang tertentu itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Jadi kalau uang rupiah ya berlakunya di Indonesia, kalau rupiah ya berlakunya di India dan sebagainya. Nah, adapun syarat-syarat uang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diterima umum. Maksudnya, jadi uang tersebut itu diterima oleh masyarakat dan kalangan banyak. Jadi uangnya harus berstandar nasional dan uang itu juga harus mendapatkan izin peresmian secara resmi. Kemudian yang kedua adalah mudah disimpan. Yang ketiga, mudah diangkut dan mudah dibawa. Yang keempat, mudah dibagi-bagi. Serta yang kelima, tidak mudah rusak. Kemudian yang keenam, mempunyai kestabilan. Serta yang ketujuh, harus ada kontinuitas. Yang ketiga kita bahas tentang fungsi uang. Fungsi uang itu memiliki dua. Yang pertama adalah fungsi asli dan yang kedua fungsi turunan. Fungsi asli itu sering disebut juga dengan fungsi primer yang meliputi adalah uang sebagai alat tukar dan uang sebagai satuan hitung. Jika sebagai turunan itu ada tiga, yaitu uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai penimbun kekayaan, dan uang sebagai pemindah kekayaan. Yang keempat kita bahas tentang jenis-jenis uang. Pada umumnya, uang yang beredar di masyarakat itu menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral, sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi. Uang kartal itu sebagai bentuk contoh adalah uang kertas dan uang logam. Nah, uang kartal ini dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sirkulasi dengan tujuan untuk memudah atau dengan tujuan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, untuk saat ini, alat pembayaran atau uang pecahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk uang kertas itu ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, kemudian 50.000 dan 100.000. Dan yang terbaru ini adalah ada uang 75.000. Kemudian yang kedua ada uang logam. Nah, mahalnya uang kertas sehingga Bank Indonesia itu juga mengeluarkan uang logam sebagai bentuk alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Nah, bahan yang digunakan uang logam ini terdiri dari emas, perak, perunggu, dan juga aluminium. Selanjutnya yaitu uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Nah, di mana surat-surat berharga tersebut dapat sewaktu-waktu digunakan atau dipakai sebagai alat pembayaran. Nah, ada dua bentuk yang paling banyak disukai oleh orang itu seperti cek atau giro, karena itu untuk mempermudah juga. Selanjutnya yaitu pembahasannya ada pengelolaan uang rupiah berdasarkan Bank Indonesia. Nah, ini pembahasan yang kelima. Pengelolaan uang rupiah berdasarkan Bank Indonesia itu ada perencanaan, di mana perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang dicetak itu dilakukan Bank Indonesia yang dikoordinir dengan pemerintah, antara lain dengan atau terkait tentang asumsi tingkat inflasi, kemudian asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga rupiah, kemudian proyek jumlah rupiah yang perlu dicetak, serta jumlah rupiah yang rusak atau kemudian ditarik peredarannya. Nah, selanjutnya itu tentang pencetakan. Pencetakan rupiah itu dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan rupiah dan harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. Kemudian ada pengeluaran, ada pengedaran, pencabutan, dan juga pemusnahan. Nah, pemusnahan uang rupiah itu dilakukan Bank Indonesia yang dikoordinir juga oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang unsur pengamanan uang rupiah. Nah, keaslian uang itu dapat dikenali melalui ciri-ciri fisiknya atau bahannya, ya secara fisik ya tentunya. Nah, unsurnya itu ada yang pertama adalah tanda air, kemudian benang pengaman, kemudian cetak intaglio, kemudian ada gambar saling isi, kemudian tinta berubah warna, kemudian tulisan mikro, tinta tidak tampak, dan gambar tersembunyi. Nah, selanjutnya yaitu tentang alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai itu ada beberapa instrumen. Yang pertama itu ada instrumen pembayaran berbasis barcode. Selanjutnya yaitu tentang alat pembayaran non-tunai. Nah, alat pembayaran non-tunai itu terdiri dari beberapa instrumen. Yang pertama itu ada instrumen pembayaran berbasis barcode. Nah, barcode ini dimaksudkan adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana dan nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau koran. Nah, adapun instrumen berbasis barcode ini meliputi yang pertama ada cek dan kemudian yang kedua ada bilet giro. Kemudian instrumen pembayaran menggunakan kartu dan juga elektronik. Itu terdiri dari kartu kredit, kemudian kartu ATM atau debit, kemudian kartu prabayar dan juga ada uang elektronik atau e-money. Nah, itu tadi yaitu tentang alat pembayaran dan selanjutnya itu akan terkait tentang isu-isu. Nah,
pembahasan selanjutnya yaitu tentang isu-isu terkait. Di sini kami mengambil judul yaitu tentang peredaran uang 75.000. Bank Indonesia atau BI itu menguncurkan uang edisi khusus kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dalam pecahan 75.000. Total yang disediakan Bank Sentral atau Bank Indonesia itu ada 75 juta lembar atau setara dengan 5,62 triliun. Gubernur BI Peri Warjio bahwasanya mengatakan peluncuran uang kertas pecahan 75.000 ini menandai pembangunan Republik Indonesia selama 75 tahun sejak kemerdekaan. Dulu pada waktu HUT RI ke-25 juga meluncurkan uang 25.000 serta HUT RI ke-50 itu juga meluncurkan uang 50.000. Hal tersebut dimaksudkan atau dimaknai sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kemerdekaan selama ini. Nah, selanjutnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menekankan bahwasannya uang baru ini bukan bentuk upaya pemerintah maupun bank sentral menambah likuiditas. Tujuannya murni yaitu sebagai bentuk peringatan HUT RI yang ke-75. Nah, pasalnya peluncuran uang 75.000 ini di tengah-tengah kondisi atau di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena HUT RI yang ke-75 itu juga bertepatan atau bersandingan dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi tentunya hal tersebut itu menimbulkan perspektif masing-masing baik di kalangan politik ataupun kalangan masyarakat. Nah, mereka menganggap bahwasannya beredarnya uang 75.000 itu otomatis menambah beredarnya uang yang ada di pasaran. Nah, semakin bertambah atau semakin banyak uang yang beredar tentu akan menimbulkan adanya inflasi. Nah, inflasi sekecil apapun itu tentu akan membebani masyarakat. Nah, jadi di sini itu yang menjadi perbedaan pendapat itu adalah di sini. Jadi uang 75.000 ini beredar apakah itu mempengaruhi likuiditas dalam pasar atau tidak sama sekali mempengaruhi atau tidak berdampak sama sekali, seperti itu. Jadi biasanya 1 perak pun itu tentu diperhitungkan oleh kalangan bawah, seperti itu. Nah, itu tadi tentang isu terkait peredaran uang 75.000. Jadi di sini bahwasannya sekecil apapun inflasi itu tentu akan membebani masyarakat. Jadi ya seperti itu.